Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal 1. Di soal 1 ini, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya di semester 1. Di semester 2 ini kita hanya melanjutkan materi. Sebelumnya kita sudah pada rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP, dan di soal 1 ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, rumus if, dan rumus teks. Jadi di sini ada laporan keuangan penginapan hotel internasional. Kita diminta untuk mengisi data yang masih kosong. Di sini ada kelas kamar. Di ketentuannya ada juga untuk kelas kamar kita mengisi berdasarkan tabel data. Ada tabel data di bawah, jadi buat 2 tabel, ada tabel pertama, ada tabel kedua, yaitu tabel bantunya. Untuk kelas kamar ini diminta mengisi berdasarkan tabel data. Kemudian untuk tarif per hari diminta sama, tetapi ditambahkan dengan klasifikasi single dan double. Jadi untuk harganya ada di sini, untuk harga single beda, harga double beda. Kemudian nama menginap di sini tinggal dikurangkan saja tanggal pergi dengan tanggal kurang, tanggal datang, tanggal pergi dikurang tanggal datang. Kemudian di ujungnya ditambahkan string hari. Kemudian untuk tagihan itu tarif per hari dikali lama menginap. Kemudian untuk pajak, di sini pajak itu dikenakan sebesar 5% dari tagihan kalau dia single, dan untuk double itu 10% dari tagihan. Kemudian ada potongan, di mana potongan ini bila menginapnya lebih dari 10 hari maka mendapat potongan 5% dari tagihan. Bila menginapnya lebih dari 6 hari atau sama dengan 6 hari itu mendapat potongan 3% dari tagihan. Selain itu tidak mendapatkan potongan ya, tidak mendapatkan potongan. Kemudian total bayar di sini diasumsikan untuk merumuskan sendiri rumusnya. Kemudian yang terakhir itu tugasnya itu adalah membuat grafik. Nah, di ketentuan di situ juga ada keterangan mengenai kode kamar. Jadi kode kamar di bagian tabel atas itu ada EXC strip 1 di sel A5. Di sini keterangannya digit 1 sampai 3 itu menyatakan kelas kamar. Menyatakan kelas kamar. Kemudian digit 5 yaitu 1 angka 1 2 1 2 itu kalau 1 dia single, kalau 2 itu double. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan fungsi teks. Jadi kalau kita menggunakan tabel data di sini, tabel data bawah itu ada tulisannya echo exc looks, berarti menghubungkan antara tabel pertama dan tabel bantu itu kita hanya mengambil 3 karakter dari sebelah kiri dari tabel awal ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil EXC berarti kita hanya mengambil left. Jadi kalau kalian mau mencoba rumus left, di sini Ibu coba di sini, itu bisa kalian coba. Kita ambil rumus left. Anggaplah kita ambil dari sel A13, maka kita bisa menggunakan rumus left sama dengan left buka kurung, misal di sel A13 kita akan mengambil 3 karakter dari sebelah kiri, tutup kurung, maka di sini akan terlihat tulisannya looks. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengambil 1 karakter dari sebelah kanan, maka kalian bisa menggunakan rumus right, jadi sama dengan right. Jadi caranya sama, right, buka kurung, klik sel yang mau diambil karakternya, kemudian koma, berapa karakter dari sebelah kanan. Misal kalau kalian mau ambil angka 1 2 maka kalian tulis cukup 1 karakter saja. Ingat ya, spasi, strip itu semua dihitung juga 1 karakter. Jadi nggak mesti harus huruf dan angka. Semua tanda baca, spasi pun dihitung 1 karakter. Jadi kalau kalian nulisnya pakai spasi itu nanti terhitungnya 1 karakter. Ini ya, jadi hasilnya jadi 1. Jadi kalau kalian ngambil right A13 di situ 1 karakter akan jadi 1. Nah, kita lanjut. Kita akan mengisi di sini kelas kamar. Di sini tadi katanya berdasarkan tabel data, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung
Sel yang akan kita ambil itu sel A5, karena kita akan mengisi di sel C5, maka kita akan mengambil lookup value-nya atau lookup value-nya berarti kode kamarnya itu di sel A5. Tetapi karena kita hanya mengambil 3 karakter dari sebelah kiri, maka kita ambil left, buka kurung, sel A5, koma 3, hanya 3 karakter, kemudian koma lagi, blok tabel bantunya dari sel A17, jadi ibu bikin dari sel A17 sampai D19, kemudian tekan yang kalian yang muncul di formulanya, tekan agak lama sampai dia muncul seperti ini ya, kita absolutkan namanya supaya ada dolar-dolarnya, jadi supaya kalau kita copy ke bawah itu dia nggak bergerak rumusnya. Kemudian koma lagi, dari tabel bantu yang kita blok itu kelas kamar berada di kolom keempat, maka kita tulis dia jadi kolom pertama Eko kode kamar, kolom kedua tarif single, kemudian kolom ketiga tarif double, kolom keempat itu kelas kamar, maka kita tulis 4 di sini karena kita akan mengisi kelas kamar. Mau sudah, oke. Copy rumusnya ke bawah. Nih ya, kalau mau sambil kalian cek juga bener nggak sih, kalau misalnya ada yang kurang benar, mungkin itu waktu kalian nulis kode kamarnya ada yang salah, entah kode kamar di tabel yang pertama atau kode kamar di tabel kedua. Kadang-kadang kalau misalnya kalian ada beberapa kasus kalian nulis kode kamar di tabel data yang di bawah itu kadang-kadang ada spasinya. Kalau kalian sudah ada nulis spasi berarti itu dihitung 1 karakter. Jadi benar-benar nulis Eko, Excel, Lux itu tanpa spasi. Nah, kemudian kita lanjut ke tarif per hari. Di sini tarif per hari berdasarkan tabel data, tapi ada klasifikasinya single atau double. Nah, berarti di sini kalau dia single kan berarti kita ngambil nanti kolom kedua. Kalau dia double berarti kolom ketiga dari tabel bantu tersebut. Berarti di sini kita karena kita tadi pakai jika, karena ada 2 kemungkinan, berarti kita akan menggunakan if. Jadi sama dengan if buka kurung right. Jadi kalau dia single berarti kita akan right, ambil sel A5 1 karakter, jika sama dengan petik 2 1 petik 2 koma lagi. Jadi seandainya dari sel A5 itu 1 karakter itu adalah 1, maka dia akan VLOOKUP buka kurung left tadi ya. Jadi caranya sama dengan yang tadi, left buka kurung lagi sel A5 lagi koma 3 ya. Jadi sama dengan kelas kamar caranya, cuman dia lebih panjang. Kemudian blok, tekan kayak tadi juga, kita absolutkan tabel bantunya, kemudian koma 2. Berarti karena dia single, kita akan mengambil di kolom kedua, tutup kurung, koma lagi. Sekarang VLOOKUP lagi, jadi caranya sama. Ibu akan supaya tidak repot ngulang rumusnya, ibu copy saja. Jadi dari sini ke sini ini ya, ini ibu salin, kemudian kita tempel ujungnya aja ibu ganti, karena dia kalau bukan single berarti kan dia double. Kalau double berarti di kolom ketiga. Kalau sudah kalian oke, sudah muncul ya angkanya 550.000. Oh iya, untuk penulisan angkanya jangan lupa di tabel bantu itu jangan ada koma ya. Jadi 650.000 tanpa titik, tanpa koma, tanpa rupiah. Kalau sudah, kita copy ke bawah rumusnya, tekan nama ya. Sudah jadi. Kemudian lama menginap itu tinggal dikurangkan aja tanggal pergi dikurang tanggal datang. Jadi sama dengan tanggal pergi dikurang tanggal datang. Kemudian di copy rumusnya ke bawah.
Kemudian di situ diminta tambahkan string hari, maka format sel angka. Di format sel itu bagian paling bawah ya. Ini kalau pilih depan itu paling bawah, itu ada format sel, itu ada angka. Kemudian pilih custom, generalnya dihapus, jadi jenis custom general dihapus, diganti tanda pagar-pagar karena mewakili pagar itu mewakili angka. Karena kita akan tambahkan hari, di sini tambahkan hari. Jadi di sampelnya muncul ya. Jadi tanda petik 2 hari, petik 2 lagi. Jadi sampelnya muncul 6 hari. Dan oke. Nah, jadi lama menginapnya muncul kata-kata hari. Sekarang tagihan itu sama dengan tarif per hari dikali lama menginap. Ini ya. Sekarang pajak. Pajak tadi ketentuannya jika dia single 5% dari tagihan, jika dia double maka 10% dari tagihan. 5% dan 10%. Ini gampang ya. Berarti kita hanya menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if buka kurung. Tadi tetap right ya. Akan menentukan single atau double. Right sel A5 koma 1 kurung sama dengan petik 2 1 petik 2 koma tadi 5% dikali tagihan berarti di sel H5 koma lagi, jika bukan berarti 10% dikali tagihan lagi berarti H5 lagi, tutup kurung. Bentar ya pajaknya. Kemudian untuk potongan, jika dia lebih dari 10 hari maka mendapatkan potongan 5%. Kalau dia lebih besar atau sama dengan 6 maka potongan 3% dari tagihan. Selain itu maka tidak memperoleh potongan. Berarti ini kita akan menggunakan 2 kali if. Jadi sama dengan if buka kurung, ini kan berdasarkan lama ya, lama menginap. Berarti sel G5 itu lebih besar, tanda lebih besar 10 itu koma, dia 5% dari tagihan, 5% dikali tagihan berarti sel H5 koma lagi, if lagi buka kurung, sel G5 jika dia lebih besar daripada 6, lebih besar sama dengan 6, maka koma 3% dikali tagihan berarti sel H5 lagi koma lagi 0, karena kalau tidak daripada itu tidak akan mendapat apa-apa. Tutup kurung 2 kali, enter. Ya, jadi tidak semua mendapat potongan, hanya 6 hari di atas 6 hari ke atas ya. 6 hari ke atas mendapatkan potongan. Sekarang total bayar. Total bayar kita rumuskan di sini. Biasanya namanya total bayar itu tagihan, pajak itu menambah tagihan, potongan mengurangi tagihan. Jadi di sini sama dengan tagihan ditambah pajak dikurang potongan. Jadi selesai ya dalam mengisi tabel. Terakhir kita diminta untuk membuat grafik yang menginformasikan pendapatan hotel berdasarkan kelas kamarnya. Jadi di sini caranya kalian blok semua tabel dari atas sampai keseluruhan. Total bayar ya. Kalau sudah, kalian pilih di sini di bagian sisipkan, itu pilih tabel pivot, kemudian pilih selesai. Nah, di sini ketuk untuk menambahkan ruas kolom. Di sini kalian pilih kelas kamar.
Kemudian ketuk untuk menambahkan ruas data, itu pilih total bayar. Kalau sudah, jadi di sini kelihatan ya ekonomi, eksekutif, mewah. Ada total keseluruhannya juga. Kemudian diekspor. Nah, ini hasilnya. Ini bisa juga kalian ganti jadi ini ya, bagian depan. Biasanya pakai ini aja sih, koma. Ibu kurangin. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kelihatan sudah hasil dari ekonomi, eksekutif, dan mewah. Kemudian ada total keseluruhannya. Kan tapi kita hanya diminta untuk membuat grafik berdasarkan kelas kamar. Jadi ini kita blok. Jadi yang ekonomi, eksekutif, dan mewahnya sama angkanya kita blok. Total keseluruhannya enggak ya. Kemudian pilih sisipkan lagi. Pilih bagan. Pilih yang ibu pilih kolom aja. Kemudian oke. Muncul ya. Jadi ada bagannya sudah. Jadi ini bikin grafiknya. Ini judul bagannya sebentar. Jadi untuk mengganti judul bagan itu ibu klik di sini sampai dia ada muncul di sini. Ini ada bagian pilihan bagan. Ini judul bagan itu ibu ganti. Judul bagannya diganti menjadi pendapatan hotel. Pendapatan hotel. Hotel internasional ya. Hotel internasional. Nah, di sini ada muncul ya tulisannya. Ada tayang dulunya. Jadi ada muncul tayang dulunya. Kemudian oke. Nah, ini jadi mau kalian ganti warnanya juga terserah. Ini bisa digaya nih ya. Mau pilih warna apa? Nah, ini ada warnanya. Jadi kalau mau bikin grafik itu sebenarnya bisa ya di HP ya. Ini dia tampilannya. Jadi tadi ibu ngerjain di sheet 1, kemudian untuk hasil pivotnya itu ada di lembar 1. Lembar 2, lembar 2 juga ada. Ini ibu bikin sebelumnya di lembar 2 ya, berarti ibu tadi ada sebelumnya bikin. Jadi dia akan muncul di lembar baru atau di sheet baru. Jadi kalian, itulah fungsinya pivot. Jadi kalau kalian mau merekap, mau bikin rekapan, itu kita kalian bisa menggunakan pivot. Jadi walaupun ngerjainnya di HP, Excel juga bisa ya masih ngerjakannya. Sekian. Kalau ada masih pertanyaan untuk pengerjaan soal 1 ini, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.